Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sering Allah dalam menerangkan sesuatu menggunakan sumpah dengan apa yang Dia ciptakan. Ini menunjukkan bahwa suatu itu hal yang sangat besar, hal yang sangat penting sekali. Seperti dalam surat Ad-Duha, Allah bersumpah dengan waktu duha, kemudian wal asri dengan masa, wal lail, wal fajr dan sebagainya. Kemudian juga Allah bersumpah dengan makhluk yang Dia ciptakan, yaitu berupa malaikat. Seperti dalam surat An-Nazi'at yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang malaikat-malaikat pencabut nyawa. Surah An-Nazi'at adalah surat yang ke-79 di dalam susunan mushaf Al-Quran, yang ayat 1 sampai dengan 5 menceritakan tentang atau membahas tentang iman kepada malaikat, termasuk rukun iman yang harus kita yakini bahwa malaikat itu ada, makhluk yang gaib yang tidak kita lihat sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Surah sebelumnya yaitu menceritakan di akhir ayat, di akhir surat, yaitu di ujung surat tersebut, yaitu surat An-Naba, yaitu tentang penyesalan orang-orang kafir yang mana sebelumnya mereka menentang adanya hari berbangkit, adanya hari kebangkitan, sehingga begitu kiamat terjadi, hari pembangkitan ada, maka mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, sungguh seandainya kami kembali menjadi tanah saja, tentu kami tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang kami berbuat, keingkaran kami. Dia menyesal dengan kejadian tersebut, maka dia ingin menjadi tanah saja. Kalau menjadi tanah kan tidak ada pertanggungjawaban. Oleh sebab itu Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa mereka dengan sangat keras. Atau karena orang-orang kafir itu memang ingin hidup selamanya, sehingga dengan malaikat mencabut nyawa dengan keras, seakan-akan orang-orang kafir itu adalah mempertahankan nyawa tersebut karena dia ingkar terhadap hari kebangkitan. Kemudian ayat yang kedua adalah wan nasitati nasta, yaitu malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dengan nyaman. Malaikat yang dipakai bersumpah pada ayat pertama adalah malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Sementara yang kedua, yaitu bersumpah pada ayat kedua ini adalah mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan penuh kelembutan. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian datanglah malaikat mencabut nyawa di samping mereka. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Keluarlah roh itu dari jasad sebagaimana tetesan air yang keluar dari ceret, lembut sekali. Ini balasan bagi orang-orang mukmin. Jadi sehingga orang-orang mukmin itu mudah di dalam menghadapi sakaratul maut, walaupun masih tetap merasakan sakitnya sakaratul maut, akan tapi dimudahkan oleh Allah. Karena apa? Tauhid mereka. Kata-kata ataupun kalimat tauhid itu yang menyelamatkan sebenarnya bagi kita. Kalimat yang luar biasa, di mana kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini jaminan bahwa kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalimat ini orang 50 tahun, 60 tahun dalam kekufuran, dengan mengucapkan ini maka semua dosa-dosanya, semua kufurnya akan hilang.
Karena hanya satu kalimat ini, hanya dua kalimat ini yang akan menyelamatkan kita sebagai seorang mukmin. Demikian roh orang-orang mukmin yang dicabut dengan malaikat dengan lembut dan penuh kasih sayang. Wasabihati sabahan, dan demi malaikat yang cepat, malaikat yang turun dari dengan cepat. Para malaikat adalah makhluk yang luar biasa yang diciptakan oleh Allah. Ulama menyebutkan tentang kisah Nabi Sulaiman, di mana di saat Nabi Sulaiman ingin mendatangkan singgasana Ratu Balqis, maka dia berkata kepada pasukannya atau kepada apa yang dia pimpin, yaitu berupa makhluk. Maka datanglah jin ifrit yang dia mendatangkan singgasana tersebut. Ya, ini kisah masyhur. Sebelum engkau berangkat ataupun duduk dari tempat duduk Anda, maka akan kami datangkan singgasana tersebut. Kan tapi ada lagi orang yang sanggup mendatangkan sebelum Nabi Sulaiman mengejipkan matanya. Kata para ulama bahwa orang ini adalah orang yang soleh, yang berdoa kepada Allah agar dipindahkan singgasana Ratu Balqis, dan siapa yang memindahkan adalah para malaikat. Itulah kecepatan malaikat yang luar biasa, seperti dikisahkan di dalam surat An-Naml 39 dan 40 tentang kisah Nabi Sulaiman yang memindahkan yaitu singgasana Ratu Balqis. Kemudian yang selanjutnya adalah fasabiqati sabaqah, dan para malaikat yang mendahului dengan kencang. Ayat ini memperkuat ayat sebelumnya yang berbicara tentang kehebatan malaikat. Mendahului di sini adalah mendahului, saling berlomba-lomba dalam menjalani perintah Allah. Berlomba-lomba dalam malaikat itu mengurus urusan manusia. Maka muncul kalimat musabaqah, yaitu artinya yang saling mendahului, berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam mentaati perintah Allah. Fal mudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur urusan dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, semua yang ada di dunia ini, di bumi ini, hakikatnya adalah Allah yang mengaturkan, tapi Allah menggunakan makhluknya untuk mengatur semua urusan, baik hujan turun, baik panas, dingin, dan sebagainya. Ini bukan berarti kita percaya kepada malaikat kemudian menyembahnya, akan tapi suatu analogi yang menarik bahwa kita menulis sesuatu, tentu yang mengerjakan adalah pulpen kita, kemudian tangan kita yang menggerakkan, akan tapi hati kita yang digerakkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu ini. Maka itulah fungsi malaikat, hanya mengatur urusan, akan tetap Allah yang memerintahkan. Sehingga semua yang ada di dunia ini dengan segala fenomenanya telah diatur oleh malaikat, dengan tentu sekali lagi dengan perintah Allah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bahwa semua atas perintah Allah. Sehingga walaupun malaikat mengatur semuanya, kita tidak menyembah kepada malaikat, akan tapi tetap Allah sebagai zat yang kita yakini sebagai pengatur urusan dengan perantara malaikat. Maka banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami, ini bermakna bahwa Allah melibatkan makhluknya di dalam sesuatu hal di dalam dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah 5 ayat di dalam surat An-Naziat, yaitu bercerita tentang keimanan kita terhadap malaikat, yaitu meyakini bahwa malaikat mengatur urusan di dunia ini, dan malaikat mencabut nyawa, juga malaikat mempunyai tugas sendiri-sendiri di dalam dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ini semoga bermanfaat sebagai mukadimah dari surat tadabbur kita dari surat An-Naziat, yaitu surat 1 dengan sampai dengan 5 bab tentang iman kepada malaikat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurang dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.